Ya, ini adalah bangun ruang tabung. Selamat datang di Aurin Learning Channel. Kali ini Math Learning kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume tabung. Selamat menyaksikan. Tabungnya dikupas, jadilah jaring-jaring tabung. Tabung jika dikupas menjadi seperti ini. Tutup tabung dan alas tabung berbentuk lingkaran. Kemudian untuk selimutnya berbentuk persegi panjang. T adalah tinggi dari tabung atau lebar dari selimut tabung. Kemudian R di sini adalah jari-jari alas atau tutup tabung. Ini adalah rumus yang berhubungan dengan tabung. Tidak usah dihafalkan semua, nanti puyeng. Nah, kita hafalkan untuk dasarnya saja, yaitu volume tabung, luas permukaan tabung, luas selimut, luas alas, dan luas tanpa tutup. Nah, 5 rumus ini adalah rumus dasar yang wajib kita ketahui. Rumus volume tabung, V sama dengan Pi dikalikan R kuadrat dikalikan T. Untuk keterangannya bisa dibaca di sini. Untuk luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikalikan R ditambah T. Ini keterangannya. Ini adalah bagian-bagian tabung. Untuk lagunya kalian bisa cek di link di atas sini. Oke, langsung saja agar otak kita semakin keriting, kita ke latihan soalnya. Contoh soal nomor 1. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung berdiameter 28 cm. Kita bisa ketahui untuk jari-jarinya adalah 28 dibagi 2, yaitu 14 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Oke, rumus volume tabung yaitu Pi dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi. Kita gunakan Pi 22/7 karena jari-jarinya 14. 22/7 kita kalikan dengan 14 kuadrat atau 14 kali 14. Kemudian dikalikan tinggi tabung yaitu 10. Kita bisa sederhanakan. Kita bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Oke. Sekarang kita kalikan 22 dikali 2 dikali 14 dikali 10. Kita bisa kalikan angka yang lebih mudah. 22 kali 2 adalah 44 dikali 14 kali 10 140. Kita kalikan hasilnya 6160 cm kubik. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah titik-titik cm. Oke, kita tulis yang sudah diketahui. Volumenya V-nya adalah 36.960 dan tingginya T-nya adalah 15 cm. Karena yang ditanya diameter dan diketahui volume tabung, maka kita menggunakan rumus volume tabung yaitu V sama dengan Pi dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi. Kita tulis yang sudah diketahui. Volumenya sudah tahu, kita letakkan di ruas kiri yaitu 36.960 sama dengan. Kemudian kita isi ruas kanan. Untuk Pi-nya kita gunakan yang 22/7. Bisa kita gunakan Pi yang 3,14, tapi nanti agak-agak besar angkanya, tapi hasilnya sama saja. Kita kalikan dengan R kuadrat karena belum tahu R-nya berapa.
dan kita kalikan dengan tinggi tabungnya adalah 15. Oke, saatnya pindah ruas. Angka per 7 di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat, kalau pindah ke ruas kiri jadi berkebalikan. Jadi nanti 7 di ruas kiri menjadi dikali. Oke, kita tuliskan 36.960 dikali 7 sama dengan di ruas kanan tersisa 22 dikali R kuadrat dikali 15. Oke, sekarang kita bisa kalikan. Hasilnya 258.720 sama dengan ruas kanannya 22 kali 15, hasilnya 330 dikali R kuadrat. Nah, ada yang pindah ke ruas kiri lagi, yaitu 330 pindah ke ruas kiri. Awalnya dari ruas kanan dia perkalian, jika pindah ke ruas kiri dia menjadi pembagian. Jadinya 258.720 dibagi dengan 330 sama dengan R kuadrat. Kita bagi angkanya. Kemudian R kuadrat ini agar menjadi R, maka hasil dari pembagian ini nanti kita akar. Kita tuliskan di sampingnya. Jadi akar dari hasil pembagian 258.720 dibagi 330 kita bisa coret, disederhanakan. Jadi tinggal 25.872 dibagi 33 kita akar, yaitu akar dari 784 sama dengan R. Nah, di sini sudah menjadi R, bukan R kuadrat lagi. Dengan catatan di ruas kirinya kita akar. Akar dari 784 adalah 28, itu adalah R-nya atau jari-jarinya. Pertanyaannya adalah dicari diameter tabungnya. Jadi kita tinggal kalikan 2 dari jari-jarinya. Maka diameternya adalah jari-jari kali 2, yaitu 28 dikali 2 adalah 56 cm. Jawabannya yang C. Soal nomor terakhir, Pak Hudi memiliki tangki minyak berbentuk tabung. Diameter 2 meter dan tingginya 1,4 meter. Mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh. Namun karena bocor, isinya tinggal 4/5-nya saja. Minyak yang mengalir karena bocor sebanyak titik-titik liter. Coba perhatikan satuannya di sini masih berbeda. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka dari itu untuk diameternya yang masih meter dan tingginya yang masih meter kita ubah ke desimeter. Maka diameternya 20 desimeter. Jika sudah diketahui diameter, kita bisa ketahui jari-jarinya. Kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 yaitu 10 desimeter. Kemudian untuk tingginya kita langsung jadikan desimeter. 1,4 meter dijadikan desimeter, yaitu kita kalikan dengan 10 menjadi 14 desimeter. Oke, kita gunakan volume tabung. Rumus volume tabung jika masih penuh adalah Pi dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi. Pi-nya kita gunakan saja yang 22/7 meskipun jari-jarinya 10. Kita kalikan dengan 10 kali 10 atau 10 kuadrat. Kita kalikan dengan tingginya yaitu 14. Sekarang kita sederhanakan. Kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 adalah 2. Sekarang kita kalikan. 22 kali 10 kali 10 kali 2 yaitu 4.400 desimeter kubik. Ini volume minyak yang masih penuh. Nah, di sini diketahui
karena bocor, sisa minyak adalah 4/5-nya saja. Jadi maksudnya 4/5 dari volume penuh. Jadi kita kalikan. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 1. Kemudian 4.400 dibagi 5 adalah 880. Sekarang kita kalikan 4 dikali 880. Hasilnya adalah 3.520 desimeter kubik. Ini adalah sisa minyak yang masih ada di tangki. Nah, untuk mencari minyak yang mengalir, kita tinggal kurangkan volume penuh dikurang dengan volume sisa. Jadi 4.400 kita kurang 3.520. Hasilnya adalah 880 desimeter kubik atau sama saja 880 liter. Jawabannya yang D. Oke, mungkin untuk math learning kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalau suka dengan videonya klik like, kemudian subscribe, dan berikan komentar yang baik jika kalian ingin memberikan masukan. Oke, sampai ketemu di math learning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.